wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Solosanto dalam acara Cangkir Kopi Hangat. Ya, acara ini akan membahas seperti biasa adalah terkait masalah apa itu penyakit autoimun dengan sistem imunitas ya, sistem imun tubuh. Dan seperti biasa juga topik setiap hari Rabu ini akan berubah dan sangat menarik ya. Topik hari ini tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Indres Solo ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya para penyintas autoimun. Di hari yang di luar cerah nih ya. Cerah ini semoga secerah hati kita semuanya ya, sehingga penyintas autoimun tidak flare, tidak kambuh ya. Dan juga untuk yang Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan nanti bergabung pada acara Cangkir Kopi Hangat ini. Yang seminggu yang lalu kita off karena memang ada hari raya 1 Muharram ya. Jadi memang ini sudah 2 minggu, baru 2 minggu jalan ini ya. Dan karena ini masih era pandemi COVID-19 seperti sebelumnya saya sampaikan, tetap protokol kesehatan 5M dijalankan. Memakai masker dengan benar, menutup mulut dan hidung ya, terus kemudian mencuci tangan dengan air sabun, menjaga jarak dengan sekitarnya, mengurangi mobilisasi ya. Jadi setidaknya jangan kalau tidak perlu sekali ya jangan bepergian. Yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Kalau olahraga bareng-bareng terus kemudian timbul kerumunan, itu malah timbul jadi klaster baru. Harapan kita semuanya ini pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan ini program pemerintah dengan vaksinasi, mari kita dukung semuanya. Walaupun dengan vaksinasi bukan segala-galanya, terus dengan divaksin tidak kebal, enggak, tetapi salah satu upaya untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini ya. Demikian ya, hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa ya, karena topiknya juga sangat menarik ini. Topiknya sangat menarik, satu berhubungan dengan kondisi sekarang ya, kondisi sekarang dengan pandemi COVID-19 ini banyak efeknya. Dan yang kedua kali adalah pada penyintas autoimun tanpa kondisi yang seperti ini pun sudah, ya mohon maaf, banyak stresnya, karena kan setiap hari harus minum obat, harus bergelut dengan kondisi tubuhnya yang mana sering flare, sering kambuh, itu juga menyebabkan sering stres. Apalagi nggak ada dukungan dari keluarga ataupun orang-orang terdekatnya, itu tambah stres lagi, tambah flare, tambah ngedrop, nanti kondisinya tambah turun ya. Jadi ini kita akan membahas bagaimana pengelolaan stres yang baik, sehingga harapannya itu imunitas juga semakin membaik. Karena stres salah satu pemicu, salah satu yang sangat penting pada pasien dengan penyintas autoimun ya. Apalagi taruh sudah penyintas autoimun, ada penyintas COVID jadi satu. Wah, ini repot sekali ya. Jadi stresornya sangat-sangat besar bagi dirinya maupun dari untuk yang lingkungan. Karena kan tadi capnya macam-macam ya. Untuk menyat waktu telah hadir di studi ini ya, kita hadirkan narasumber kita ini. Sudah ada fotonya, karena sekarang kalau lihat pakai masker susah nih, wajahnya di mana, wajah saya juga tidak kelihatan. Wajahnya cuma pakai masker ya. Ini beliaunya ada di sini nih. Saya juga manggilnya susah nih, yang mana manggilnya senangannya sih Mbak Elina atau Mbak Lina sih, saya tidak tahu juga nih yang mana ya enaknya, yang mana dipanggil. Kita hadirkan ya Mbak Elina ya. Selamat pagi Mbak Elina. Selamat pagi. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah ini Mbak Elina ini dulu pernah kita hadirkan ya di acara Cangkir Kopi Hangat, tapi udah lama ya. Udah lama sekali ya. Mungkin Mbak Elina bisa menyampaikan nih, bisa menyapa dulu nih Sobat Muardi maupun penyintas autoimun ini. Oke. Assalamualaikum, semangat pagi sobat-sobat Muardi dan penyintas autoimun. Ya. Dimanapun Anda berada, semoga kondisi saat ini tetap menyemangati Anda semua untuk selalu berpikiran sehat selalu. Iya, sehat selalu. Yang penting sehat-sehat. Oh, 3 kali ya? Sehat gitu ya? Sehat selalu. Kan itu pagi ya gitu. Iya. Terakhir merdeka. Oh iya ini dalam rangka ini 17 Agustus ya. Jadi tadi sebelum saya sapa nih, kita tetap dengan ulang tahun kemerdekaan ini ya, yang ke-76 ya. 76.
76 betul ya? Iya 76. Mungkin ngitung-ngitung 45 76 ya. Jadi semoga ini dengan era yang 17 Agustus ini suasananya ini juga masih suasana kemerdekaan. Sebenarnya sudah merdeka udah lama 76 tahun, tetapi maksudnya adalah merdeka dari semuanya ya, bisa hidup dengan baik, dengan normal segala macam ya. Ini juga merah putih nih. Iya, merah putih. Ya. Ini merah. Ini, oh ya kedua merah ini. Gimana kabarnya hari ini? Memang sehat-sehat ya, Mbak Elina? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Bu Elina ini memang beliau ini kelihatannya cerah ceria terus ini setiap harinya ya. Kebetulan terlihat selalu ceria terpapasnya. Aktivitas gimana, Mbak? Selama keseharian ini, selama pandemi ini gimana nih? Alhamdulillah masih seperti biasa dan dijalani dengan rileks saja. Rileks saja ya. Iya. Jadi mungkin ada tips-tipsnya biar kelihatan lebih rileks, enjoy kan? Mungkin Bu Elina kan memang bagiannya di situ ya. Iya, di bagiannya di situ. Iya. Begini, pada prinsipnya setiap orang itu pasti memiliki tekanan, kekhawatiran, dan terkadang itu membuat tegang. Itulah kondisi di mana kita selalu stres. Tetapi stres ini juga ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya ketika kita kondisi tertekan, kemudian cemas dan tegang, itu biasanya memunculkan sikap waspada. Makanya ketika ada bahaya atau ancaman atau takut, itu bisa langsung menghindar, menyelamatkan diri. Itu salah satu bentuk stres yang positif. Tetapi stres ini memang tidak boleh disepelekan, karena lama-kelamaan tidak dikelola dengan baik, menimbulkan suatu kebiasaan ritme stres, menghadapinya dengan ketakutan, dengan cemas, dan hal itu ternyata memicu. Ya, karena stres itu kan energinya yang harusnya untuk imun, tapi terbuang untuk energi stres itu sendiri. Jadi tidak heran ketika stres itu selalu hadir di dalam diri kita, kita rentan terhadap kondisi kesehatan kita. Salah satunya penyintas autoimun ini. Itu satu. Terus yang kedua, penyebab stres itu pasti hadir karena rutinitas kita. Salah satunya tadi minum obat, kurangnya dukungan orang terdekat dan lain sebagainya, itu otomatis menciptakan stres. Terus kemudian perubahan yang mendadak, kehilangan orang yang dicintai, atau yang sekarang karena pandemi mungkin ekonominya menurun, berpikirnya lebih dramatis, lebih banyak. Terus kemudian atau ada trauma tentang stres itu sendiri. Jadi penyebabnya memang banyak, tetapi itu semua bisa dikelola. Dan gejala-gejalanya kalau dari sisi medis kan panjenengan juga lebih handal dan menguasai. Salah satunya karena di dalam stres itu pasti melepaskan hormon kortisol dan adrenalin, di mana efeknya itu ke detak jantung, makanya deg-deg kan begitu. Terkadang aliran oksigen ke otot-otot menjadi dingin, tapi berkeringat dingin. Terus yang lainnya berpengaruh dan itu bisa memunculkan sikap panik, karena napasnya pasti cepat. Seperti itu. Dan bahkan ketika ini tidak dikelola dengan baik, sepintar apapun individu tersebut, konsentrasinya jadi hilang, fokusnya jadi hilang, kemampuannya tidak optimal, kan begitu. Itu salah satu kronologi dampak stres. Dan stres itu wajar untuk setiap orang, pasti mengalami. Berarti setiap orang pasti ada stres ya? Pasti ya? Pasti. Tergantung bagaimana ini, tapi memang macam-macam, ada stres, katanya stres ringan, sedang berat, atau bagiannya stres gimana ini? Ada ringan, sedang berat, atau stres-stres? Oke, kalau jenis stres ini kategorinya kan stres ringan, sedang, dan berat. Tetapi jenis stres itu ada dua ya, stres akut dan stres kronis, atau disebut pula stres alami dan stres adaptif. Adaptif itu termasuk karena pengaruh kesehatan itu tadi. Yang alami itu karena mendadak kita nyetir, mendadak di depan langsung ada yang belok, kewaspadaan tinggi itu yang alami, langsung spontan kan begitu. Tetapi yang stres
alami itu karena kita memang harus berdampingan nih dengan penyakit kita yang notabene-nya memang harus dikontrol, bisa dikontrol ya, termasuk autoimun itu bisa dikontrol, hanya bisa dikontrol seperti itu. Memang kelola stres ya, apalagi untuk mohon maaf penyintas autoimun kan memang ya kesehariannya tetap banyak stresnya ya. Kalau itu stres tadi minum obat setiap hari bosen loh ya. Betul, Bosen sekali pasti itu butuh dukungan dan segala macam dari orang-orang terdekat. Terus ini yang sering memicu ini gimana ini Bu Elina, kalau yang setiap hari ini kondisi-kondisi sekarang ini yang pengalaman Bu Elina sekarang ini yang memicu stres apa ini paling banyak ini sekarang ini yang karena kondisi sekarang kan tidak bisa tutup mata, pandemi ini ada dan pandemi ini bisa memicu yang dulunya tidak terbiasa, kan perubahan mendadak tadi penyebabnya. Kita harus berdampingan dengan saat seperti ini. Kalau hal semacam ini alangkah lebih baiknya satu, tetap mengikuti aturan pemerintah. Anjurannya tetap mengikuti aturan pemerintah. Tapi pada sisi lain terkadang merasa terkekang, kok tidak bisa mengekspresikan, mengeksplor dirinya kan seperti itu. Tetapi ternyata hal tersebut tidak menutup kemungkinan kemampuan ekspresi kita, cuma kita alihkan yang dulu itu biasa ekspresi dengan suasana yang mobilitas kemana-mana is okay, tubuh secara fisik tidak terkekang, tetapi sekarang bisa dialihkan. Jadi pola pikir mindset kita yang harus memiliki fokus terhadap masalah dan solusinya. Realita yang ada memang kita dilarang untuk mobilitas, dikurangi mobilitasnya, harus ritme mencuci tangan sering, terus kemudian jaga jarak dan lain sebagainya, kurangi bertemu dengan berkerumun, maksudnya berkerumun, tetapi itu bisa diganti, bertemunya mungkin kita tetap aktif komunikasi walaupun dengan media yang berbeda begitu. Sekarang kan banyak fasilitas-fasilitas yang memudahkan hal tersebut. Dan asertif itu kemampuan untuk mengatakan yang sejujurnya tanpa membuat lawan bicara kita itu merasa tersinggung. Nah, sulit itu. Memang sulit, tapi kita sesuai karakter kita. Jadi orang lain tuh melihat karakter kita. Umpamanya Dokter Joko, karakternya seperti ini. Asertifnya Dokter Joko itu saya bisa memahami kan begitu. Jadi apa yang ada di dalam dirinya sampaikanlah, tetapi dengan kosakata yang tidak menyakitkan. Contohnya pakai kata-kata yang sarkasme cenderung dihindari. Terus ada body shaming seperti saya, gendut kan gitu, seperti itu. Terus kemudian jangan menyungkap tentang body ya. Iya, hindari hal tersebut. Terus kemudian ada bulinya, kalimat-kalimat bully. Tetapi kita bisa rubah dengan kalimat positif. Contohnya, sekarang hari ini kamu kelihatan ceria kan begitu. Jadi ajak otak itu berpikir yang positif dengan stimuli perbagi-tangan seperti itu. Itu langkah awal menciptakan komunikasi yang positif juga. Kalau tiba-tiba kita lihat, kenapa kamu nangis hari ini? Kulihat di matamu ada bulir air mata kan begitu. Sudah, yang diajak bicara merespon. Jadi flashback, tadi saya sedih apa ya? Malah dramatisir kan seperti itu. Contohnya begitu. Sendu sedan. Ini mungkin ada sekalian dari kita sapa dulu nih dari Mbak Farah Diali ya. Selamat pagi dokter, selamat pagi ya. Dari Mbak Irma juga selamat pagi, dari Mbak Meira ya. Selamat pagi Dokter Agus ya. Selamat pagi juga. Semuanya sudah ya, ini dari Instagram maupun dari Facebooknya Rumah Sakit Alergi Imunologi ya. Selamat pagi semua yang sudah bergabung, sudah banyak nih ya. Gabung, terus Instagramnya Muardi yang selamat pagi juga yang sudah bergabung. Ini dari Mbak Syafindra ya, Rizky. Bagaimana cara mengatasi long COVID syndrome dok? Saya post COVID dengan banyak komorbid termasuk anxietas dan depresi juga nih. Ini gimana nih? Ini long COVID tadi saya sampaikan memang kalau COVID itu tidak usah istilahnya itu longnya. Sembuh pun masih tetap stres. Stres dengan apa? Karena COVID sendiri itu sekali kena COVID, apalagi kena yang pernafasan di paru-paru itu untuk pulih normalnya butuh waktu lama, ya. Makanya ada istilah long COVID tadi ya. Nah ini kadang kan orang
biasanya sudah bisa beraktivitas macam-macam, sekarang nggak bisa. Ini kan jadi sesuatu yang sindrom ya. Iya. Nah, apalagi jadi cemas, stres kan gitu. Nah, ini gimana caranya nih? Oke. Yang pertama kita harus mengakui apa yang kita rasakan. Contohnya, oh iya, saat ini aku cemas. Reaksi cemas di tubuhku seperti apa sih? Kita harus mengenal gejala-gejala itu. Oh, mungkin napasnya jadi cepat, deg-deg. Iya ya, reaksinya di badanku tuh napasnya jadi seolah-olah tersengal-sengal. Bicara saja terasa mengeluarkan energi banyak, itu kan menambah letihan begitu. Kita harus sadari itu dulu. Nah, setelah itu kita sadari dan kita akui, saatnya saya memperhatikan diri saya dengan cara duduk. Ada namanya teknik box breathing. Apa itu? Box breathing itu karena polanya adalah 4-4-4, jadi 4 square. Masih pernah mendengar itu kan? Oke. Box breathing. Jadi duduk. Memang tekniknya kan lebih nyaman dengan duduk. Tetapi ketika belum bisa fokus, usahakan di suasana yang tenang dulu. Mungkin yang biasa tenang itu kalau saya, ini contohnya, saya di kamar tidur saya sendiri. Jadi bisa duduk dengan tenang, kemudian hembuskan napas perlahan-lahan dulu, 4 hitungan. Kemudian 4 hitungan ditahan, dari hembuskan, kemudian menarik, menarik napas 4, terus tahan 4, keluarkan 4. Diulangi sampai ketemu ada kontrolnya. Dari yang deg-deg cepat bisa mengontrol dengan tenang. Dan usahakan di napas perut. Tahan itu tadi kan dada terasa, pernapasan terasa penuh, dan alirkan ke perut, kan begitu. Baru dilepaskan melalui mulut. Kalau ditanya berapa sering, sesering Anda. Ketika sudah menemukan dari napas cepat ke teknik yang pelan, itu biasanya ketemu nyaman. Itu satu. Yang kedua, mulai distrak, alihkan perhatian. Kebanyakan stres ini akan semakin dramatisir karena kita kurang action, kan begitu. Jadi muter-muter saja aktif di pikiran, kan begitu. Actionnya kurang, padahal sudah ada solusinya apa, tapi kurang di-actionkan. Ya memutar di situ saja. Dan akhirnya jadi mager, malas gerak. Kan begitu. Biasanya tipe-tipe yang mudah tertekan seperti itu, malas gerak, terus bawaannya wajahnya kuyu, kemudian mengasihi diri sendiri, kan dengan action itu tadi otomatis otak itu diajak untuk balancing antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Jadi ada keseimbangan. Jadi itu ya memang agak sulit ya, secara teori seperti itu, tapi memang agak sulit, tapi tetap perlu dipraktekkan ini Mbak harus Syafindra ya, tetap praktekkan ini, apalagi kalau ya mager tadi. Iya, dan ini harus cukup tidur. Oh iya nih, itu harus cukup tidur. Ketika tidur usahakan, kan kebanyakan ada, saya susah tidur, ini insomnia, susah tidur. Oke, ketika tidur itu usahakan memaafkan. Mau masuk tidur memaafkan, walaupun dalam hati ini dongkol sama seseorang. Sudah, verbalkan saja, lafalkan saja. Saya maafkan X. Saya terima karena itu seizin Allah atau seizin Tuhan, kan begitu. Itu sudah sinyal calling down. Maafkan, saya berharap bahwa kondisi saat ini saya bisa memaafkan orang-orang di sekitar kita, dan saya bangun tidur nanti merasa fresh. Jadi disonding, disugesti diri kita sendiri. Dan ketika masih merasa gelisian, belum bisa tidur, jangan malah mager lagi, malas gerak, malah di bed tidur. Tapi usahakan untuk melakukan aktivitas. Nanti secara alamiah otak itu ketika sudah waktunya tidur karena teralihkan dengan aktivitas. Tapi ingat, aktivitasnya jangan WA-an. Semakin sinarnya kan semakin membuat kita terjaga. Memang
ngatasi ansietas, cemas, depresi memang ya gampang-gampang susah sebenarnya. Tetap mungkin selain diri sendiri kan kadang-kadang susah ya, Bu Elina. Tetap apapun mungkin butuh support, apalagi dari orang terdekat, misalnya dari suaminya, ya toh, atau dari saudaranya. Karena kan kalau apalagi kalau yang penyintas autoimun rata-rata kan memang perempuan ya banyak kan. Jadi memang support dari keluarga kan memang ini penting sekali. Jadi itu ya Mbak Syafindra ya, tetap harus dilatih ya, karena memang ini juga saya sampaikan untuk semuanya. Jadi nanti memang untuk yang post COVID, jadi sudah kena COVID itu rata-rata akan merasa sesak itu sekitar 4 sampai 6 bulan. Jadi memang nanti harus perlu dilatih nafas tadi. Terus kalau perlu nanti keluar ya di sinar matahari pagi 5-10 menit aja di luar sambil latihan nafas ya, latihan nafas dalam artian untuk membantu otot-otot nafas, membantu paru-paru yang kemarin kena COVID, itu paru-parunya itu bekerja tidak baik, ini dipaksa ataupun dilatih untuk biar bekerja dengan baik lagi, karena memang agak lama nanti. Jadi jangan kaget untuk yang semua yang sudah kena COVID ya, jadi sekitar 4-6 bulan, kadang ada 9 bulan, makanya ada istilah long COVID tadi, itu akan merasa sesuatu itu lebih mudah capek, mudah gemeter, nggak ada tenaga. Biasanya bisa ke mall, sekarang nggak ke mall, mallnya masih tutup, dan tidak bisa ke mall juga, ya kan stres juga lagi nih. Mallnya mall di mana? Ya gitu ya Pak Syafindra. Ini terus kemudian dari Tantri, ini Hafsari ya. Dok, kenapa saya setiap banyak pikiran tensinya langsung tinggi ya? Nah ini bagus juga nih. Banyak pikiran berarti overthinking ya, bukan pemikir tapi banyak pikiran. Jadi pikiran otak lain, ya. dibikin aktif dan biasanya mendramatisir, semakin banyak yang dipikir yang bukan hal yang prinsip-prinsip. Kalau seperti ini kan biasanya berpengaruh ke siklus tidur ya. Akhirnya nggak istirahat ini otak, otomatis secara langsung ya mempengaruhi tekanan darah. Tips dan triknya itu ya memang harus mengakui bahwa kondisi tubuh saya seperti ini, gejala-gejalanya, penyebabnya seperti ini, memang harus ada penyebab. Kan setiap sesuatu itu ada reaksi, pasti ada aksi kan begitu. Jadi kita harus memahami hal tersebut, nanti kita memutuskan, itu pilihan. Orientasi masalah apa orientasi emosinya? Kalau orientasi masalah, biasanya sumber masalahnya langsung kita selesaikan. Kalau orientasi emosi, kita harus melakukan seperti meditasi, biasa sering yoga, atau relaksasi sederhana yang box breathing tadi. Atau kalau kita muslim kan dengan sholat yang on time dan lain sebagainya, saya kira penelitian banyak itu mempengaruhi hal-hal imunitas seperti itu. Iya, jadi memang Mbak Tantri ya, Asari, memang seperti itu. Kalau memang banyak pikiran ya seperti itu, akhirnya banyak pikiran kan memicu hormonnya banyak tadi, ya. Cemas, ya, kurang tidur tadi. Hormon-hormon yang dihasilkan tadi itu bisa meningkatkan denyut jantung meningkat, ya kan? Denyut jantung meningkat, otomatis tensi juga ikut naik, terus ya bisa tidur juga, ya, kecemasan. Jadi yang paling bagus ya kelola hatinya, kelola pikirannya, mendekatkan terus diri, tadi pasrah itu yang penting. Iya. Ya memang kalau berkata mudah. Iya. Tapi harus dicoba ya. Dicoba harus, karena mengawali sesuatu itu biasanya karena sesuatu yang tidak biasa, mau dibiasakan berproses kan, begitu. Memang itu harus biasa, tidak minum obat langsung banyak kan, harus proses, dipaksakan juga. Jadi kita harus ada orientasinya, saya ingin sehat, motivasi saya mungkin anak-anak saya, keluarga saya, tapi jangan berkecil hati ketika keluarga kita tidak mensupport kita. Karena dalam diri kita itu ada suatu perilaku yang bisa kita modifikasi atau memang di luar kendali kita. Kita harus memilah hal tersebut. Kalau di luar kendali kita, segeralah datang ke psikolog atau ke dokter imunologinya kan begitu. Kalau bisa diolah seperti pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu hal yang bisa kita kelola. Seperti itu. Yang hati-hati ya, pokoknya semangat pokoknya. Jadi itu Mbak Tantri ya, Tantri Hafsari. Jadi untuk semuanya juga nih, jadi sebisa mungkin ini memang gak sulit ya, namanya juga orang cerita, oh harus gini-gini, penting kan gini lah Pak Dokter, Bu Dokter, Bu Elina ya enggak pernah ngalami ya, itu memang mesti dibalik seperti itu ya.
Tapi tetap apapun kan kita saling mengingatkan, saling memberitahu ya bersama-sama. Nanti untuk yang menyelesaikan kadang kalau kita tidak bisa sendiri ya berarti harus dibantu yang lain. Betul. Ya. Salah satunya kita yang membantu dari sisi luar, cuman kan apapun tergantung dari individu Anda, tersebut. ya Anda semuanya. Ini sekarang dari Mbak Galuh ya, Mbak Galuh Sulistiani. Selamat pagi dokter, kalau pasien dokter Agus positif COVID, nah ini mau konsul, obat harus datang langsung ke Muardi atau bisa konsul, ini apa-apa ini, beda mendalam. Jadi ini kalau untuk yang COVID, yang pasti COVID, nanti yang datang adalah satu bisa telekonsul ya, bisa telekonsul di Muardi bisa, telekonsul ya nanti obat segala macam kan nanti akan diurus dari rumah sakit Dr. Muardi. Jadi bisa telekonsul ya. Atau memang kalau ada saudaranya misalnya yang tidak terpapar COVID bisa datang yang mewakili tidak apa-apa. Tetapi nanti kan kita bisa telekonsul video call ya. Saudara datang, kemudian saya video call dengan yang sakit COVID atau telekonsul juga tidak apa-apa. Jadi bisa ya di Muardi. Ini dari Lerna Felicia ya. Selamat pagi dokter, kapan kita harus memeriksakan diri ke ahli ketika merasa depresi? Ya nih, Oke. Bagus nih. Ketika kita terserang panik, sudah muncul panik, dan itu harus disadari, dikontrol, berarti di luar kendali dan kita belum memiliki alternatif yang efektif, segera datang. Karena jangan ditunda-tunda, jangan disepelekan kan begitu. Jadi nanti ada tip dan triknya untuk bahwa tubuh kita itu bisa bisa diproduktifkan kan begitu. Monggo yang nanti makanya nanti tadi ya kalau sudah timbul panik tadi ya, tapi taunya panik gimana ya nih? Iya, kalau panik itu kalau depresi kan suasana hatinya ekspresi tampak sedih dan ini muncul ketika sudah tidak bisa mengontrol diri. Mungkin jadi irritable, marah-marah, terus jadi mau melakukan apapun males, terus kemudian bergerak sedikit pun terasa letih. Ini kan kita harus waspada hal itu, kan tidak boleh disepelekan dan berlarut-larut. Efeknya kan lebih dalam nanti. Ya, terima kasih Mbak Lena ya, Felicia. Tetap apapun itu kalau sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya, silakan kontrol ya. Kontrol kalau bisa sih ya, kalau malu ya sendirian dulu, terus nanti kalau memang bisa diantar dengan dengan pasangannya ya, dengan suaminya, atau dengan siapa yang dianggap ya pokoknya bisa mensupport ya kan. Yang membuat nyaman. Iya, bikin nyaman lah. Kalau jangan datang dengan yang membuat masalah, nanti datang berdua dengan yang bikin masalah bubar. Ini dari Mbak Sri Prihartini Suroto ya. Selamat pagi nih Mbak Alergi Imunologi Intensolo ya. Bulan Juni saya terpapar COVID sampai 1 bulan baru negatif. Saya dengan Sjogren syndrome. Kok lama ya dok sembuhnya nih? Ini Mbak Su ya. Jadi Mbak Supriyati memang tidak hanya yang punya autoimun, tetapi untuk yang semuanya sebenarnya kita harus waspada ya, waspada bahwasanya COVID sekarang berbeda dengan COVID yang setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu itu kita masih bisa memprediksi, oh ini jeleknya bagaimana turunnya. Sekarang sulit sekali ya. Tahu-tahu datang selang berapa jam meninggal, cepat sekali ya. Kondisinya sangat cepat karena apakah ini karena mutasi atau strain yang baru belum begitu tahu karena kan memang kita tidak melakukan pemeriksaan ke arah sana ya, pemeriksaan untuk virusnya. Tapi jelas ini lebih menakutkan dibanding setahun yang lalu, makanya tetap protokol 5M dijalankan ya. Terus karena tadi mungkin virusnya yang berbeda dengan virus yang lalu ya, berarti virulensinya atau kekuatan untuk merusaknya lebih kuat, sehingga sekarang kalau terkena COVID itu sembuhnya lama ya, sembuhnya lama. Apalagi kalau sudah punya komorbid penyakit yang lain, itu lebih lama lagi dan biasanya kadang jatuh ke kondisi jelek ya, kondisi jelek. Ya. Jadi harus hati-hati ya Mbak Supriyati ini, jadi tidak hanya autoimun tetapi semuanya di sini ya, di Sobat Muardi yang normal, yang sehat pun hati-hati ya. Biasanya saya akan tambahkan 5M plus 3B kalau saya nambahinnya. 3B-nya? Ini 3B itu tambahan saya sendiri biasanya. Iya. Berdoa,
beristighfar sama bersedekah, itu Iya. 3 itu untuk tips menghadapi atau terhindar dari COVID-19. Nah, jadi ada Istilahnya tolak bala. tolak bala. Jadi memang saya anggap kemarin saya menyampaikan adalah 5M plus 3B. Berdoa, berzikir, bersedekah. Iya, betul sekali. Jadi memang seperti itu tuh penting sekali kan. Itu selain 5M ya. Terus yang satunya lagi adalah vaksin. Ya, apapun kita harus mensukseskan program pemerintah karena untuk kita semuanya, untuk bersamaan ya. Jadi insya Allah aman, vaksin ya. Alhamdulillah saya sudah vaksin sudah 3 kali ya, booster. Memang yang terakhir ini memang sakit sampai sehari 2 hari ini nggak bisa kemarin izin. Iya. Mas sakit sekali ya. Tapi tidak apa-apa, penting semangat. Betul. Ya. Itu ya, Mbak Supri Siripi Hartini Surata ya. Dari Mbak Pinky Lorenza nih. Pagi dok, usia saya 24 tahun nih. Saya sering merasa cemas dan kadang sering kejang badan kaku. Tidak bisa gerak, sesak nafas, dan nyeri di seluruh bagian tubuh. Saya diberi obat kodein tramadol agar bisa tidur dan merasa rileks setiap hari. Di tubuh bagaimana ya dok, apakah baik? Dan cara mengurangi cemas biar tidak timbul kejang bagaimana? Oh ini memang sering cemas nih, jadi cemas, sering kejang, kaku, sering sesak nafas ya. Nah, untuk mengurangi minum kodein tramadol itu efeknya bagaimana dan mengurangi cemas itu gimana nih? Kalau pada prinsipnya, pakemnya itu sama, rileks. Teknik-teknik rileks salah satunya yang sederhana tadi, boxing breathing tadi yang sederhana. Tetapi kalau melihat ini tidak ada indikasi ini mengarah ke penyakit medis, ada trauma. Apa psikis ya? Iya. Lah kejang badan kapan triggernya apa kan perlu pemicu sampai seperti itu apa? Lah, kalau saran saya lebih baik segera saja ke ahlinya. Ini salah satu bentuk-bentuk yang harus segera ke ahlinya. Ingat, ke psikolog itu bukan suatu hal yang tabu kan begitu. Terkadang kita sendiri saja untuk mengetahui potensi diri kita saja kita harus ke psikolog. Salah satunya mengenal bagaimana sih biar jurusan kuliah saya itu tepat dengan karakter dan kemampuan saya, bakat minat apa yang saya miliki biar saya optimalkan kan begitu. Jadi bukan hal yang tabu, malah segera datanglah ke ahlinya. Tadi memang gitu ya Mbak Pinky, memang cemas ini memang ya semua orang alami cemas ya. Saya juga kadang cemas ya wajar lah. Cemas mau menghadapi pasien yang susah aja saya juga cemas. Namanya juga harus mikir ya semua ya. Iya. Jadi banyak tugas. Tapi saya kira setiap orang ya tetap punya kecemasan. Cuman cemas itu bagaimana cara mengelolanya, ya kan? Mengelola yang baik. Kalau ini saya kan dari Bu Elina Tilan sendiri. Kalau saya memang kalau cemas itu, depresi itu sebenarnya kita kelola. Itu kan sifat dasar manusia memiliki dari sana sudah seperti itu. Tidak bisa dihindari, tetapi mengelola dengan baik biar jadi hasilnya baik. Jangan dihindari, ya kan? Betul. Dihindari itu kan tidak menyelesaikan masalah. Memunculkan masalah yang baru akhirnya. Iya. Jadi gitu ya, Mbak Pinky. Jadi memang cemas. Aduh, sampaikan Bu Elina di awal untuk yang cemas bagaimana ya. Latihan nafas itu yang penting juga itu ya. Iya. Nanti bisa mengatur ritme jantung sama ritme itu. Kelihatan sekali nanti ya. Ini memang sebenarnya sederhana tetapi jarang yang mau kadang ya itu loh permasalahannya itu. Disepelekan karena setiap hari kita nafas tapi tidak sadar memang kita berasa nafasnya terkadang begitu. Iya. Nafas yang baik yang bagaimana yang bisa ngatur denyut jantung dan mengurangi stres cemas itu bisa ya. Betul. Walaupun memang tidak menyelesaikan masalah tetapi setidaknya membuat tubuh kita lebih nyaman. Menstabilkan emosi. Iya, emosi ini. Seperti saya kan juga orang yang pemarah ya. Mas Reza sini juga ya. Mbak Peti Dwi Nuraini nih. Selamat pagi Dr. Agus. Bu Elina sukses selalu. Bu Elina di era pandemi ini apakah banyak anak yang datang ke Bu Elina karena merasa cemas akan situasi ini ya? Biasanya cemasnya karena takut atau karena tidak bisa sekolah offline. Nah ini karena lingkungan rutinitas, lingkungan yang menimbulkan tekanan kan begitu. Kebanyakan yang datang ke kita malah ibu-ibunya yang punya anak ini kan begitu. Terkadang anak itu kan miniatur orang dewasa, disetel, disetting oleh orang dewasa sekitar.
Dan ibu yang tidak memiliki keahlian pedagogik atau pembelajaran itu biasanya mulai dari memahamkan si anak itu kan butuh keterampilan. Makanya dari sini kita sadar bahwa peran guru itu luar biasa bagi anak kita. Makanya betul sekali. Kalau lihat itu loh yang guru hanya diambil HP-nya langsung orang tuanya datang itu miris sekali. Disentil gitu juga miris sekali. Zaman saya dulu kecil kan tuh malah kalau dimarahi guru pulang laporan orang tuanya malah dimarahi sama orang tuanya. Nah sekarang balik, ya tak? Dulu malah dipukul dari gurunya, di rumah 2 kali dipukul lagi malah. Jadi lebih sakit. Jadi, tapi itu akhirnya malah jadinya bagus sebenarnya ya. Itu sebenarnya nggak ada guru yang jelek, nggak ada. Guru itu mengajarkan yang baik ya. Kepengen anak didiknya itu bisa belajar dengan baik, jadi anak yang sukses, yang lancar segala macam. Jadi nggak ada ya. Dan tidak pernah sampai menyakiti sih nggak ada niat untuk menyakiti, nggak ada ya. Jadi sebenarnya ya tolong nanti untuk yang semuanya, untuk orang-orang tua ya kita semuanya ya. Jadi maksudnya nggak ada guru yang jelek ya. Betul. Seperti itu. Kalau menanggapi yang ini, pertama yang datang memang orang tua ke Muat di sini karena mereka khawatir karena anaknya dibawa ke Muadi. Terus kemudian memang ada beberapa anak karena memang ketika sudah dapat buku atau sudah ada di grup WA sampai tungtingnya itu membuat anak itu langsung bereaksi seperti agresif. Itu ada terjadi perubahan perilaku. Jadi ini betapa menekannya kepada anak kan gitu, seolah-olah itu tekanan. Jadi kebutuhannya tidak adekuat. Jadi intinya tidak seimbang. Apa yang dimiliki tidak seimbang dengan tekanan yang didapat untuk mengatasi hal tersebut. Apalagi orang tua semakin menekan anak. Ayo nanti saya pulang kerja kamu harus sudah selesai loh. Karena terkadang begitu aja tekanan. Ya tip dan triknya adalah biarkan anak itu memiliki tanggung jawab sendiri, diberi target. Nanti kamu mau menyelesaikan kapan? Tidak harus selesai semua, tidak masalah. Dan tidak harus benar semua, tidak ada yang sempurna. Nanti berproses, yang penting dilatih tanggung jawab, kan begitu. Sudah selesai. Dan tidak perlu diulang-ulang lagi. Kamu harus belajar loh nanti ketika ibu bekerja dan lain sebagainya, kan begitu. Dari jam sekian sampai sekian jadi saklek, kan begitu. Kita harus membiasakan diri karena kondisi kayak gini, penyesuaiannya juga harus dilakukan. Coba kalau ini terjadi pada diri kita yang dewasa, yang memiliki akal dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini sudah membuat stresor, apalagi anak-anak kita, kan begitu. Kemampuannya masih terbatas, tetapi ditambahi penekanan, kan begitu. Harapannya terlalu tinggi, jangan untuk saat ini. Iya, jadi seperti itu ya, Mbak Petimang. Ini ya memang semuanya sih ya takut ke rumah sakit ini ya. Kira-kira memang karena kemarin sempat lonjakan tinggi sekali ya COVID ini kan. Ya sekitar 1-2 bulan yang lalu ya, 1,5 bulan yang lalu kan tinggi sekali, sehingga mungkin datang ke rumah sakit Dr. Mati juga turun drastis ini. Betul, turun drastis terasa sekali. Turun drastis, dan apalagi untuk anak-anak kan untuk datang, mungkin tadi datang ke temannya Bu Elina juga sangat turun karena ya memang orang tua aja takut kan, apalagi anak kan gitu. Betul. Jadi memang tapi jadi ini offline ya. Takut karena tidak bisa sekolah offline. Jadi persepsi saya online tadi. Offline. Offline. Jadi kalau anak itu kondisi pandemi. Offline itu malah yang disukai anak itu malah offline loh. Iya, ketemu. Tetapi resikonya juga tinggi. Dan untuk mensiasati hal tersebut, memang kita sebagai orang tua harus memfasilitasi, tidak harus yang mahal-mahal. Orang tua memang bentuk untuk struggle di dalam pandemi, menciptakan hal-hal yang kreatif, suasana yang kreatif. Biasa anak kan biasanya aktivitas fisik ya anak itu. Ketika belajar tidak ketemu temennya, kita gunakan saja fasilitas yang ngetren saat ini, gadget kita, tetapi di depannya tidak monoton seperti kita gitu, tapi diletakkan yang ada ini holdernya gitu, anak disuruh sambil gerak, berdiri sambil makan, kan begitu, duduk sambil makan, aktivitasnya dijalankan seolah-olah dia kayak istirahat di kantin, kan begitu loh.
seolah-olah kamu seperti kantin, makan nggak apa-apa, tapi bisa ngobrol dengan temanmu kan begitu. Jadi cuma memindahkan settingannya saja, tetapi reaksi perilaku tidak berbeda jauh dengan kebiasaan ketika offline. Iya susah ya, memang, Susah. tapi memang namanya anak kan dunianya dunia bermain ya, jadi Betul. memang nggak bisa dipisahkan, memang agak sulit juga nih ya. Iya, memang itu PR. Karena ini memang Ya. PR besar nih. Untuk kita kan Betul. kadang seorang tua juga tidak bisa menggantikan semuanya Betul, juga ya. betul. Memang serba sulit nih sebenarnya. Ya semoga sih pandemi COVID segera berakhir ya. Iya, amin. Nah, dengan segala macam upaya tetap harus dukungan ya. Jadi ya nyun sewu jangan egois semuanya ya. Betul. Gitu ya. Mbak dari Bio 74 nih. Oh ini teman-teman ya, selamat pagi nih. Sering kelingan apa pengaruh stres dan lambung, dokter? Sering kelingan ini apa pengaruh stres dan lambung? Stres apa bisa kelingan ini, Bu Elina? Kelingan berarti agak-agak glor-glor gitu kan? Itu tergantung triggernya apa ya. Kita kan perlu trigger penyebabnya apa dulu untuk jadi kelingan kan begitu. Kalau begadang bisa kelingan kan Iya. begitu. Tadi itu si Mas Bias ya. Iya. Tadi sebenarnya tergantung penyebabnya apa tadi, pemicunya. Jadi Betul. pemicunya apa? Jadi bisa juga. Tapi yang jelas adalah sakit lambung, sakit mah ya, itu juga bisa menyebabkan kelingan. Dalam artian apa? Sakit mah itu yang paling bagus itu sering makan, porsi sedikit tapi sering makan. Telat makan sedikit aja udah ngeloyor. Ya kayak orang-orang mabuk itu nanti Oke. namanya ya. Frekuensi makan ya. Iya, Porsinya sedikit iya, tapi jadi sering. paling bagus tuh kalau saya sarankan ya 5-6 kali sehari, Iya. tetapi porsinya sedikit. Jadi sedikit. setengah porsi kali 6, berarti kan kita makan 3 porsi sehari. Nah, itu dibagi 6 kali. Jadi lebih bagus nanti hasilnya ya. Oke. Mas Bias ya. Selamat pagi ya, udah ikut ya. Terima kasih. Ya, stres juga bisa stres ya, stres kurang tidur, stres Betul. macam-macam apa stres kerjaan ya. Bisa iya karena lingkungan. Iya betul ya. Lintang Gumilang nih 88 Bu psikolog, bagaimana caranya stres bisa meningkatkan imun? Apakah ada tipsnya? Ini judulnya lagi, ini topik ini hari ini. Iya, sesuai nih. Ketika bagaimana caranya stres bisa meningkatkan imun? Tadi pengelolaan Yeah. ya. Oke. Ketika Anda merasa ada perubahan dalam diri Anda dan itu ternyata membuat tubuh jadi tidak nyaman, pikiran jadi tidak rileks, kemudian perilaku kita jadi tidak sesuai harapan kita. Contohnya tadi perilaku mondar-mandir tidak jelas, tidak ada tujuannya kan begitu. Tiba-tiba kok sering letih dan lain sebagainya, apalagi ngetok-ngetok bahasa Jawa ngetok. Itu biasanya sering ngetok-ngetok dan lainnya sebagainya. Lah caranya tadi tekniknya mudah untuk bisa dilakukan siapapun di rumah. Itu teknik boxing breathing kan gitu. Itu duduk saja, jumpai tempat yang nyaman di rumah Anda, gunakan semaksimal mungkin dan lakukan sampai Anda menemukan reaksi yang berbeda dari awal tadi. Jadi ingat, ini tidak menyembuhkan tapi bisa menstabilkan kondisi saat itu kan begitu. Seperti yang diungkap tadi di awal kan gitu. Tadi itu Mbak Lintang ya. Jadi memang tipsnya banyak tadi. Yang penting kita tadi sudah sampaikan Bu Elina. Ya pokoknya ya yang penting nomor 1 itu menurut saya ya niat dulu lah. Betul. Harus punya niat. Kalau nanti niat podo wae sama saja. Betul. Nggak ada niat untuk sembuh dulu ya. Betul. Niat sembuh, niat untuk menyelesaikan masalah, mengurangi stresnya, itu nanti baru bisa jalan nanti yang disampaikan Bu Elina ya. Iya betul. Terus tambah begini, saya tidak bisa tidur. Bagaimana tipsnya? Pokok pakemnya itu di teknik relaksasinya dulu. Ketika sudah nyaman, nanti yang diharapkan kayak tidur, kemudian berkegiatan yang memiliki tujuan dengan sendirinya kayak terkontrol kan begitu. Karena sudah bisa mendamaikan diri dulu kan begitu. Gitu ya, Mbak Lintang. Mbak Winasi dulu aja di sini yang dari Facebooknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Dr. Agus dan Bu Elina. Saya penyintas autoimun, bagaimana cara untuk memanajemen stres yang efektif dan menghindari kecemasan yang berlebihan? Saya sering dihantui rasa bersalah dan kadang cemas nih, gimana nih? Ini salah satu klien yang pinter nih, smart. Sudah paham indikatornya ada rasa bersalah. Nah,
segera mungkin rasa bersalah ini kita konsultasikan. Saya harapkan kalau bisa datanglah ke ahlinya. Ini ada rasa bersalah. Dengan penyelesaian sementara yang dilakukan memang teknik boxing breathing, tapi untuk menyelesaikan rasa bersalah itu ada teknik lagi kan begitu. Oh, sesi konseling kan begitu. Ini ada rasa bersalah. Silakan datang nanti, Mbak Win. Ke rumah Dr. Madi nanti. Siap. Saya konsulkan ke Bu Elina. Ini. Karena ini sudah smart klien ini, paham. Rasa bersalah ini triggernya dirasa bersalah. Ya? Iya, penyebabnya apa? Nah, rasa bersalahnya itu apa ya gitu. Betul, harus kita selesaikan. Terkadang inner child, peristiwa kecil dulu yang belum terselesaikan dengan damai itu bisa muncul ke kondisi saat ini kan begitu. Jadi tidak ubah penyelesaian masalahnya seperti yang dulu kan begitu, tetapi masih membekas luka kan begitu. Nah, ketika ada pemicu-pemicu lagi yang di luar kendali, muncullah hal-hal semacam ini. Ada luka di hati. Luka-luka hati ya berarti. Oke. Gitu ya Mbak Win, nanti bisa datang ke rumah Dr. Madi, nanti kan kita konsultasikan ke psikolog bagaimana cara untuk mengatasi tadi rasa bersalah ini ya. Rasa bersalah dan kadang cemas ini bisa diselesaikan ya. Iya. Mbak Alivia Vita, ya Bu, saya bisa langsung merasa sakit tenggorokan setiap mendengar ada yang COVID nih. Apakah ini termasuk kondisi stres? Bagaimana menanganinya? Oh ya, jadi ada COVID langsung tenggorokannya sakit. Sakit. Nah, gimana? Ini susah nih. Wah, repot juga ini. Padahal setiap hari kan di Muardi itu berarti sakit tenggorokan bisa 100 kali nih. Sehari itu ada lebih dari 100 orang masuk 100 kali tenggorokan. Ini juga smart sekali. Bisa mendeteksi di bagian tenggorokan kan begitu. Iya. Itu smart juga. Jadi COVID ini paparan kalimat-kalimat yang sering didengar. Ini kalau ditilik biasa mengonsumsi media sosial, kemudian melihat berita-berita tentang COVID, padahal ini seharusnya disarankan memang mengurangi kan begitu, mengurangi hal tersebut. Dan nanti ini ada teknik apa ya untuk cognitive behavior. Jadi nanti kita bahwa COVID ini memang ada di sini, kamu memang harus berdampingan. Produktivitas di dirimu apa ya, alternatif penyelesaian masalah yang sudah kamu lakukan, karena kamu sudah menemukan di tenggorokan rasanya. Jadi nanti difokuskan ke tenggorokan. Biasanya saya menggunakan teknik emotion freedom technique. Jadi ada sugesti kalimat, yang satunya ada kepasrahan pada Tuhan. Ini memang skenario Tuhan, atas izin Tuhan, kamu harus ikhlas. Dibanding dengan teman yang lain dengan peristiwa COVID. Jadi memang ada reproduksi di otak untuk hal tersebut. Jadi saya sarankan daripada berlarut-larut ya datang langsung ke ahlinya juga. Iya. Karena sudah smart ini, sudah teridentifikasi ketemunya tenggorokan gitu. Ini termasuk bisa memiliki kesadaran diri di area di sini. Saya mengalami seperti itu. Iya nih Mbak Alivia, ini bagus ya. Yang jelas nomor 1 mengurangi lihat medsos. Iya. Ya, semua yang bahasa COVID, yang nonton medsos, nonton internet itu hanya aja cara memasak yang baik, cara bercocok tanam yang baik, ya kan gitu kan, bagus sekali. Nanti masak yang enak dengan bahan yang ada apa itu bagus ya, modifikasi. Stok di kulkas apa? Stok di kulkas apa itu nanti buka YouTube dan lihat cara masak itu aja. Jadi mengurangi berita-berita tentang COVID ya, itu memang penting. Setuju sekali. Jadi ini kadang banyak dalam tanda kutip ya, mohon maaf, banyak hoax ya, karena banyak hoax yang beredar dan itu malah menyesatkan. Semakin kita membaca, semakin kita mendengarkan, semakin tambah sesat nanti ya. Jadi hoax itu harus di pintar-pintarlah memilah dan memilih ya. Ini namanya paparan tidak langsung yang sering kita paparkan secara sadar sebenarnya ke diri kita sendiri. Ya betul ya Mbak Sabia Nea sekarang. Pagi Bu Elina, saya kalau menemani atau mengajari anak yang sekolah di rumah terkadang merasa kesal hingga mual. Bagaimana tips untuk ibu-ibu yang mulai stres mendampingi anak belajar di rumah? Ini repot nih. Tapi mohon maaf Bu Sabia ini enggak hamil ya? Enggak kan? Hamil sih enggak ya. Jadi ini lu kan bisa juga lu pas hamil. Iya betul. Iya kan? Reaksi hormonal mahal ya. Jadi ini merasa Ibu Elina Bu Sabia ini kan merasa bosan juga ya, kesal juga ya, sampai mual ya. Gimana ini?
Kalau seperti ini orang tua itu harus stabil dulu, menstabilkan diri sebelum membelajari anak. Karena transfer kita ke anak itu juga ditangkap anak berbeda. Apalagi kalau anak tidak bisa-bisa, kan viral tuh sering kita lihat, suruh Pancasila itu sampai orang tuanya begitu menekan si anak kan begitu. Viral-viral yang begitu kan sering muncul. Lah ini ketika sudah stabil, itu akan ada muncul, anak saya ini memiliki kemampuan terbatas, tekniknya seperti apa. Orang tua sebenarnya paham tentang hal itu. Ternyata harus berulang-ulang. Memang anak itu biasanya memicu reaksi untuk menguji kita, kan begitu. Apalagi kalau nggak bisa-bisa, semakin dibentak coba, semakin blank, kan begitu. Iya, jadi kita harus paham. Ketika kita menekan anak, ketika kondisi anak sudah letih dan tidak di luar kendalinya, istirahat dulu. Kumpulkan energi dari ibunya, stabilkan emosinya. Stabilnya gimana? Sekali lagi, the boxing breathing, kan begitu. Nanti dimulai lagi, tidak harus 2 jam melulu dijejali dengan pembelajaran, tapi memang ada istirahat, jeda-jeda, mungkin 15 menit. 5 menitnya jeda, jadi rileks bawaannya. Orang tua juga rileks, tidak teruji dengan perilaku Ananda, kan begitu. Saya harapkan seperti itu, nanti dikelola yang paham tentang kondisi putra putri panjenengan, ibunya sendiri, karakternya seperti apa, coba nanti di setting, dikelola dengan seperti itu. Harus ada jeda dan harus ada reward and punishment-nya. Rewardnya mungkin makanan yang tidak mengenyangkan, buah 1 sendok. Suruh ngelolat, nah, gerak, ngelolat. Atau lihat jendela, dibuka dulu, nafasnya segar. Atau buka pintu, kan begitu. Balik lagi. Buka pintu lari keluar. Enggak apa-apa, kita fasilitasi boleh. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Boleh, tapi ini ya, lihat angka panjangnya di sini, angka pendeknya di sini, kan itu. Mendekati mau ke arah situ, diberi sinyal. Ini loh, mama sudah di depan, ayo, kan begitu. Jadi tekniknya jangan dipanggil dengan intonasi keras, ayo sini. Jangan. Memang harus mengalir, rileks, nanti energi positifnya juga terpancar, si Ananda juga seperti itu. Memang sulit nih, memang ya. Memang sulit, tapi harus dicoba. Iya. Dan percobaan itu dikatakan berhasil ketika 6 bulan. Jadi jangan berkata bahwa saya sudah mencoba. Berapa kali Anda mencoba? 3 kali, kan begitu. 3 kali, belum 3 hari. selesai. Belum selesai. Padahal 6 bulan. Iya, 6 bulan dikatakan sudah mulai permanen. Ya, memang butuh proses kesabaran lagi, ya. iya. Itu namanya belajar, pembelajaran. Iya, pembelajaran untuk dua-duanya nih, iya, orang tua dan anak. Iya. Tadi ini ya, dari Jasmine ya, 85. Dok, saya sakit perut nih tiap mau berangkat kerja karena ada rekan kerja yang memang membuat tidak nyaman. Oh, kalau mau berangkat dia sudah nggak nyaman dulu perutnya. Suka mengintimidasi saya. Bagaimana solusinya, Bu? Mau keluar kerja juga takut susah cari kerjaan lain nih. Berarti misalnya di sini, mohon maaf, misalnya Mbak Mary mau masuk, sudah tingkat, oh ini siapa gitu. Langsung, wah, ketemu saya langsung mules perutnya di rumah kan juga nih. Bagaimana nih? Sudah berebu, mau ketemu saya mules perutnya, ini repot nih. Gimana nih? Itu tadi kan penyebab yang satunya adalah rutinitas ya, rutinitas dengan lingkungan yang membuat stres. Nah itu suatu hal yang bisa kita modifikasi sebenarnya. Apalagi mengingat takut susah cari kerjaan yang lain untuk saat ini. Mau nggak mau kan Anda harus bertahan. Nah untuk seperti itu sebelum kerja, the boxing breathing, sebelum bekerja the boxing breathing, dan punya target. Nanti saya di pekerjaan menyelesaikan apa, jadi tidak sempat berpikir tentang perasaan yang bersangkutan ke teman, kan begitu. Jadi targetnya ini saya harus menyelesaikan yang mana, yang kurang apa, jika ada sisa waktu apa yang harus saya lakukan. Jadi sudah planning sebelum berangkat. Dan setelah the boxing breathing, sugesti diri. Tuhan, hari ini sampai selesai bekerja, saya dalam kondisi baik-baik saja. Sudah, itu sugesti-sugesti otomatis dengan sendirinya akan mengalir seperti itu. Hukum aksi reaksi. Ya, betul. Ini memang gampang diucapkan, tapi memang sulit ya. Tetapi kita harus coba dulu ya. Harus coba terus. Mbak Jasmine ya. Ini saja nanti juga nggak bisa membayangkannya juga nih. Tetap ya namanya juga
mau berangkat mules dulu perutnya nggak nyaman karena nanti ketemu si A lagi. Betul. Padahal uangnya kayak gini, juteki segala macam, aduh Nah, serempet. itu kan yang terpikir saat itu. Coba pikiran itu dialihkan. Dibalik. Iya. Nanti pekerjaan saya yang belum kemarin apa ya, harus saya selesaikan dengan target waktu apa ya, hambatannya apa. Jadi tidak sempat berpikir nanti ketemu si A, dia jutek pasti kata-katanya nyinyir terus kan begitu. Jadi kita balik itu kan. Dan diakui itu tidak produktif. Iya, betul. Solusinya apa? Harus muncul. Mengakui tidak produktif, harus ada solusi dong. Oke, tak balik, distract gitu, mengalihkan ke hal yang produktif. Satu lagi nih, karena waktunya ya. Ini yang bagus nih, tak pilihkan nih dari Mbak Tantri ini bagus nih. Ini yang sekarang lagi ngetren. Iya. Tantri Absari. Siang dok saya suka nonton film drama Korea nih, YouTube untuk meredakan stres. Apakah ini baik Bu? Karena kadang juga bikin malas ngapa-ngapain nih. Ini drakor nih. Pencinta drakor. Kalau menurut saya kita harus mengapresiasi kita ini punya me time. Dan kita bertarget, ini drama ini mulai jam berapa, selesai jam berapa. Kalau memakan waktu lama, tugas-tugas yang belum terselesaikan, selesaikan dulu. Umpamanya sholat isya dulu kan begitu. Ketika itu kita nongkrong tidak ada pikiran saya punya utang lah di sholat. Jadi ini yang membuat beban itu utang-utang yang kegiatan yang tadi. Kalau mau males ngapain? Sudah selesai semua. Ingat, males itu muncul ketika kita sudah mager menikmati sesuatu yang mengalihkan perhatian. Tapi ingat, selesaikan dulu pekerjaan yang tadi, barulah Anda menikmati me time, tidak ada utang kan begitu. Kayaknya nih Bu Elina juga seneng drakor nih. Saya drama Turki sukanya. Oh, drama Turki. Dratur. Oh, yang punya jambang itu ya. Iya. Oh, maco ya. Iya. Kalau yang drakor kan ya kayak gitu. Saya kalah kincong nanti. Dokter Joko suka drakor kali. Kapan-kapan nggak pernah lihat drakor apa ya. Nggak ada, kalau Sisi jujur nggak ada waktu karena saya pulang setiap hari kan jam 11 malam sampai rumah. Ini perlu the boxing briefing juga ini perlu nih. Dari pagi makanya setiap hari kan nangani macam-macam terus urusannya banyak. Ininya banyak loh filenya. Iya banyak jadi saya nggak pernah nonton TV, saya hampir nggak pernah, jarang ya. Iya. Jarang sekali. Jadi gitu ya, ini kita punya ini grup komunitas autoimun ya Bu Elina. Jadi setiap hari Rabu ini Bang ya. Nanti silakan bergabung untuk yang ini khusus yang penyintas autoimun ya. Jadi yang kalau orang sehat jangan ikut lah ya. Ini kita punya grup komunitas di nomor WhatsApp-nya, mohon ditulis ya. Di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, ini grup komunitas autoimun. 0852 8206 2239 dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muhammad karena memang ini kan di jam kerja ya Bu Elina jam 9, jadi bisa dilihat, tidak usah kecewa. Kalau udah dilihat diapain ini? Jangan lupa diapain? Jangan lupa like, follow, subscribe, share akun media sosial kita RSUD Dr. Muhammad di Facebook, Instagram, dan YouTube. Iya betul sekali. Jadi itu di apapun bisa dilihat kembali, nggak usah kecewa ya. Kan kadang kita memang seperti ini, nanti rugi kalau nggak bisa lihat Belina, saya, tapi memang nggak kelihatan matanya saja karena dan jangan bosan lihat kita gitu maksudnya. Iya, karena waktu terbatas ya, dan mohon maaf ini masih ada banyak yang belum terjawab ya. Jadi mungkin lain kali kita akan menghadirkan kembali Bu Elina. Dan mungkin yang terakhir nih Bu Elina mungkin ada pesan terkait masalah pengelolaan stres ini untuk yang sobat Muhammad maupun penyintas autoimun. Silakan. Oke, memulai sesuatu itu memang tidak mudah. Dari yang biasa menjadi tidak biasa. Jadi saya harapkan munculkanlah keberanian untuk mencoba, berani mencoba. Teknik untuk menstabilkan emosi yang mudah, aman, dan sering bisa digunakan dimanapun, itu memang the boxing breathing. Tadi 4, 4, 4, 4, makanya kotaan begitu. Hembuskan dengan hitungan 4 sampai Anda menemukan kenyamanan. Dan bisa membedakan pertama kali napasnya cepat, sekarang sudah bisa terkontrol. Dan ingat, itu memang tidak menyembuhkan, tetapi menstabilkan situasi kondisi saat itu.
Dan ketika ditemukan hal-hal yang sudah di luar kendali, segera datang ke ahlinya. Mungkin melalui Dokter Joko bisa nanti konsul atau dirujuk ke tempat kita. Jadi gitu. Terima kasih Bu Elina ya, dan ini karena terbatas waktu ya 1 jam. Ya terasa 1 jam ya, kita capek baru sebentar ngomong ya. Iya, betul. 1 jam. Jadi seperti itu, dan ini memang masih pandemi COVID. Saya sudah sampaikan pesan-pesan Bu Elina ya terkait masalah bagaimana stres dan bagaimana ini pesan saya juga tips untuk menghindari COVID-19. Tadi 5M ya tetap ya. Tambah 3B. 5M tambah 3B ya. 5M udah paham, mesti saya sampaikan di depan 5M. Yang 3B adalah berdoa, beristighfar sama dengan bersedekah ya, itu. Jadi ingat-ingat ya, ada 5B, 5M dan 3B. Terima kasih atas kehadirannya Bu Elina pada acara Sanggar Kopi hari ini, dan karena waktunya terbatas 1 jam, kita insya Allah akan bertemu kembali di Rabu minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Dan karena waktu juga ya akhirnya kita nggak terasa sudah 1 jam ini. Kita cuma sekian pertemuan kita pada pagi hari ini bersama saya Dr. Agus Susanto dalam acara Sanggar Kopi Hangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Sehat, sehat, sehat. Sehat, sehat, sehat.